Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar navigasi yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita semua menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat beraktivitas semenjak kita terbangun di pagi hari tadi sampai saat ini. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan hari ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, salawat serta salam, mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang 10 golongan yang tidak diterima Allah SWT. Kenapa ini kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu? Karena sholat di samping dia rukun Islam yang kedua,
Sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Sholat itu tiang agama, kata Nabi, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin, waman tarakaha faqad hadama hamaddin. Sholat itu tiang agama, kata Rasulullah. Maka siapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, begitu tingginya kedudukan agama sholat di dalam Islam sebagai tiang agama. Orang yang sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Orang yang tak sholat, dia merobohkan agamanya. Ya kan? Ada orang sholat tapi sebenarnya dia tak sholat. Sholatnya tak terima Allah. Berarti dia telah merobohkan agamanya. Hadis yang kedua kata Nabi, sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat dan menentukan nasib ibadah yang lain diterima atau tidak. Awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihitung, dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, baik pula seluruh amalan-amalannya. Tetapi apabila sholatnya jelek atau rusak, maka jelek dan rusak pula lah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi nanti dari kiamat Allah belum menghitung amalan-amalan kita. Allah belum menghitung berapa kali naik haji. Allah belum menghitung berapa kali umrah, berapa banyak infak, sedekah, zakat, belum. Yang hitung dulu sholat, Pak. Kalau sholat seseorang itu dinyatakan oleh Allah baik, diterimalah seluruh amalan-amalannya. Tapi kalau sholat seorang itu dikatakan Allah rusak, ditolaklah seluruh amalan-amalannya. Begitu pentingnya sholat dalam Islam. Nah, banyak orang hari ini tidak sholat ya. Apa yang mau dihisab dari kiamat nanti? Sholatnya tidak ada. Tapi yang lebih menyedihkan, ada orang yang sudah sholat tapi sholatnya tidak diterima Allah. Nah, ini yang lebih menyedihkan, Pak. Bu, ada orang sholat tapi sholatnya tidak diterima Allah. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk? Mari kita lihat. Di dalam buku Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala salatahu." Kata Nabi, ada 10 golongan yang Allah tidak mau menerima sholatnya. Kalau kita termasuk di antara 10 ini, cepatlah bertobat, Pak. Waktu habis untuk sholat tapi hasilnya tidak ada. Kalau kita orang Minang, ibarat orang menangkap ikan tangguh rapek keranjang jarang sebanyak nanapek sebanyak puluh hilang. Kita banyak sholat tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita sholat wajib, kita sholat tahajud malam, kita sholat duha, tapi Allah tak terima. Nah, siapa mereka yang 10 kata Nabi? Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi qira'atin.
Seseorang yang sholat tanpa membaca apapun. Allahu Akbar, tidak ada baca apa-apa. Allahu Akbar, ruku, tidak ada baca doa ruku. Sholat sendirian tanpa membaca apapun, dan itu sholatnya tidak terima. Kalau sholat berjamaah gimana? Tidak apa-apa. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum, Al-Fatihah imam adalah Al-Fatihah makmum. Tapi sebaiknya tentu dibaca. Kita sholat sendiri tanpa membaca apapun, gerakannya saja. Itu semua anak kecil yang baru belajar sholat. Orang dewasa tidak bisa seperti itu. Lalu perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, yang dimaksud tidak membaca itu juga dia membaca tapi bacanya tidak benar, Pak. Nah, itu juga dianggap tidak membaca. Coba pastikan kita membaca surah Al-Fatihah itu sudah benar atau belum. Sebab Al-Fatihah itu, membaca Al-Fatihah itu rukun sholat, Pak. Kalau rukun tidak sempurna, rukun tidak ada, tertinggal, sholatnya batal. Nah, dia banyak orang hari ini baca surah Al-Fatihah itu salah. Ya kami kan tidak belajar bahasa Arab, justru tidak belajar bahasa Arab itu harus rajin membenarkan bacaannya. Sebab seluruh bacaan sholat itu berbahasa Arab, tidak ada sholat berbahasa Indonesia. Kalau ada sholat berbahasa Indonesia, sholatnya tidak sah. Allah non gadang, itu kan tidak bisa. Allahu Akbar. Ada orang membaca Allahu Akbar, wa Akbar. Itu mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Allaham, berbaris jadinya lamnya. Lamnya mati, lamnya sukun. Allaham, banyak imam-imam itu salah. Nah, kita sholat sendiri, kita pastikan bacaan kita sudah benar. Ha kecil, ha besar, ha. Kok sama saja? Alham, salah. Banyak orang salah membaca surah Al-Fatihah sampai sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bacanya iyyaka dengan ka, dia dengan ain mati. Na'budu bukan na'budu. Bahasa Arab itu beda huruf, beda arti, Pak. Ada juga imam membaca dengan ghain, padahal dia ain yang mati, tapi ghain yang mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Tapi kalau sholat berjamaah, imam salah, dia tanggung dosa sendiri. Makmum tidak masalah. Sebab ada hadis Nabi, jika imam kalian benar, makmum dapat pahala, imam dapat pahala. Kalau imam salah, makmum dapat pahala, imam menanggung dosanya. Itu konsekuensi sholat berjamaah. Yang kedua, siapa lagi orang yang ditolak Allah sholatnya? Warajulul la yu'addil zakat. Orang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat. Perintah sholat itu kan bergandengan dengan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Kita adalah termasuk misalnya kategori orang yang wajib zakat. Kita sholatnya tidak terima Allah. Nah, pastikan harta kita sudah sampai senisabnya. Emas itu zakatnya 85 gram. Emas saya kan emas perhiasan, Ustaz. Ya kalau emas perhiasan itu tidak sampai 85 gram, Pak. Kalau sekedar dipakai, kalau lah 85 gram ya perhiasan kita itu tidak di emas perhiasan lagi, itu emas sudah wajib zakat. Kalau emas yang dimaksud emas perhiasan itu sekedar yang dipakai. Tapi emas perhiasan itu bertumpuk-tumpuk di lemari, jumlahnya lebih dari 85 gram.
itu sudah wajib zakat. Setiap sekali setahun dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Zakat harta, kalau harta kita tuh nilai nominalnya sudah mencapai seharga 85 gram emas, wajib zakat 2,5% setiap setahun. Tapi banyak orang dia sudah masuk kategori wajib zakat tapi tidak berzakat. Itu sholatnya tidak diterima. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Nah, pastikan. 2. Yang ketiga, siapakah orang yang ditolak Allah sholatnya dan terima? Warajului ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam pada suatu kaum yang membencinya, tidak suka dia orang jadi imam. Tapi tidak sukanya itu bukan karena sentimen ya Pak, karena perangainya tidak baik, karena dia bukan termasuk orang yang bacaannya baik. Pokoknya tidak masuk ke syarat tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam. Tidak suka makmumnya, dia memaksakan diri jadi imam, maka sholatnya tidak terima. Nah, imam itu kan ada syarat-syaratnya. Ikut enggak di masjid jadi imam, di luar masjid main domino, taruh tetalua, taruh rokok, main koa, jadi imam jadi masjid. Tidak suka orang kepadanya, maka sholatnya tidak diterima kata Nabi. Ya, kemudian yang keempat, warajulun mamlukun abikun. Seorang hamba sahaya yang melarikan diri. Sekarang kan ada lagi hamba sahaya, perbudakan ada lagi sekarang. Itu zaman-zaman Rasulullah ada dulu. Kemudian yang kelima, warajulun syaribul khamra mudminun. Laki-laki yang meminum khamar atau arak sehingga dia menjadi mabuk. Sholatnya tidak terima. Dia sholat, di luar sholat mabuk-mabuk, meminum minuman keras yang beralkohol. Alkohol itu haram dalam Islam. Ada yang mengatakan sama saya, minum bir itu tidak apa Ustaz, sebab 0% alkoholnya. Lain nama boh, 1 titik alkoholnya Pak tetap haram. Jangan bikin hukum sendiri, jangan bikin dalil sendiri. Ya kan, kalau hari Natal, tahun baru atau sampai kawan minum minuman keras, itu sholat tidak terima. Hati-hati, itu bukan budaya kita. Sekedar mereka menghormati orang berhari Natal, tahun baru boleh sebagai bentuk toleransi beragama. Tapi jangan ikut pula mabuk-mabuk kita. Tidak diterima sholatnya. Apalagi setelah meminum minuman keras lalu sholat. Nah, sekarang perempuan juga sudah ikut-ikutan meminum minuman beralkohol. Katanya emansipasi, katanya untuk modern. Tidak bisa. Walaupun tidak mabuk, meminum alkohol itu dalam Islam hukumnya haram. Itu tegas, dalilnya tegas, jelas. Kenapa diharamkan minuman keras? Dulu pernah sahabat sholat. Dulu kan belum diharamkan minuman kerasnya Pak. Zaman-zaman dulu, sebelum turun ayat. Sholat dalam keadaan mabuk, sholat para sahabat itu bertele-tele sholatnya Pak. Tidak benar sholatnya. Akhirnya turun ayat untuk mengharamkan minuman keras. Jadi bertahap. Allah itu tidak langsung. Orang-orang Arab itu dulu kan hobinya meminum arak, meminum khamar. Tidak langsung Allah mengharamkan, tapi bertahap. Kalau seolah-olah Allah ingin mendidik. Kalau tidak percaya kalian bahwa minuman keras itu berbahaya, sholat dalam keadaan mabuk. Apa? Tidak selesai sholatnya. Barulah turun ayat mengharamkan. Kemudian yang keenam, wamra'atun bitats wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Bu,
Ini khusus buat perempuan, Bu. Seorang perempuan yang tidur malam dengan suaminya itu jengkel kepadanya. Nggak diterima sholatnya. Mungkin jengkel karena kata-katanya, mungkin jengkel karena istrinya tidak mau melayani, suaminya berkeinginan, istri tidak mau. Bu, ini saya sampaikan serius, Ibu. Tapi apa bahkan tidak saya cari dulu situasi, Pak. Tidak asal makan saya cari istri kita panik, kapan perlu dipijitkan dulu. Itu enggak, bahkan enggak saya tapi vitamin tidak dibelikan istri kita. Belikan vitamin. Awak saya nak minum kue. Enggak, berbagai macam multivitamin kita minum. Egois istri enggak. Tapi kalau penyebabnya tidak ada, Ibu, yang dimaksud ini perempuan yang penyebabnya tidak ada. Suaminya jengkel sama kepadanya. Dia sehat walafiat, kondisinya fit, tapi dia tidak mau melayani suaminya. Sampai pagi dia tidur dengan suaminya jengkel, sholatnya tidak diterima. Tapi istrinya sakit, ada alasan-alasan yang menguatkan, itu tidak termasuk di sini. Ini dia dalam keadaan normal, tidak mau melayani suami, sholatnya tidak terima. Siapa mengatakan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketujuh, wamra'atun hurratun fasalli bighairi khimar. Perempuan dewasa yang sholat tanpa pakai kerudung atau tidak pakai mukena, nah terima sholat. Itu kan artis secara menyempit, artis secara umumnya perempuan yang sholat auratnya terbuka, auratnya nampak. Jadi bu, saya sering melihat ibu-ibu tuh pakai mukena, kan lapang mukenanya, jadi rambutnya keluar ketika sholat, itu sholatnya batal. Rambut itu bagi perempuan aurat, bagi kami laki-laki enggak. Jadi pastikan ibu mukenanya itu sampai kapan perlu diikat, kan ada sekarang pakai ikat kan. Nah, jadi rambutnya tidak keluar atau bagian-bagian tubuh yang lain nampak. Sarungnya itu pastikan sampai menutup kaki. Kalau kaki itu aurat, kalau tidak pakai kaos. Jadi kan mukena maksudnya itu adalah kerudung, tertutup auratnya, itu maksudnya. Perempuan sholat auratnya terbuka, auratnya nampak, sholatnya tidak diterima Allah. Nah, pastikan ibu-ibu. Ibu, sombong ibu-ibu sekolah. Lacak tadi yang bertanya minggu. Mungkin dia lalamu tidak Surabaya, Bu ya. Sejak corona saya tidak pernah lagi ke sini. Kok baru? Dulu sering saya ke sini. Nah, sudah? Kemudian yang ke-8. Siapakah orang yang sholatnya tidak diterima Allah? Wa akilur riba. Orang yang memakan harta riba. Riba artinya berbunga. Meminjam uang tapi dikembalikan bunganya mencekik. Nah, pinjam 1 juta, bayarnya 1.500.000, 50% bunganya. Itu riba. Wali Ustaz, awak pada sah Ustaz. Nah, kan gitu. Dalil orang sekarang begitu. Dipinjam ke sana tak dapat, dipinjam ke kawan tak dapat. Aku nak mau meminjamkan. 24 jamnya bersedia di telepon. Tidak bisa, apapun alasannya tidak bisa. Nah, lalu bagaimana dengan bank? Nah, ada yang tanya, bunga bank bagaimana Ustaz? Kalau bunga bank, sebagian ulama, ada ulama mengatakan boleh, ada mengatakan haram. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Kenapa? Karena bank itu paknya punya pegawai, punya orang yang mengurus. Jualannya gaji orang itu Pak, tentu awak dan menolong biaya administrasinya untuk menggaji para pegawai bank. Kalau rentenir tadi ini tunggalnya Pak, pinjamkan orang 1 juta,
balik sekitar 500 ribu itu mutlak untuk dirinya sendiri. Kalau bank tidak. Nah, kemudian yang ke-9, wal imamul jair. Orang yang tidak terima sholat adalah pemimpin yang menyeleweng, pemimpin yang berkhianat kepada orang yang dia pimpin. Sholat tidak terima. Walaupun sholat di depan kamera pemimpin itu, kalau yang berkhianat kepada rakyatnya tidak terima sholatnya. Yang sholat disorot di TV, tidak terima sholatnya. Kenapa? Berkhianat. Janji-janji banyak sebelum dipilih jadi pemimpin, banyak berjanji, banyak begini, tapi tidak satu pun direalisasikan. Itu pengkhianat namanya. Menyeleweng. Sholat tidak diterima, ya kan? Kemudian yang terakhir, nih, warajulun la yanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallah. Seseorang yang sholatnya tidak berfungsi mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar, dan dia semakin jauh pada Allah. Tidak bertambah dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Sholat itu kan berfungsinya adalah untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari berbuat keji dan munkar. Dia sholat tapi tidak berfungsi sholatnya, Pak. Sholat rajin, bergunjing rajin, baca ruih rajin. Sholat rajin, masang togel rajin. Sholat rajin, tapi main judi rajin. Itu namanya sholatnya tidak berfungsi mencegah dirinya berbuat keji dan munkar. Tidak berfungsi untuk menahan dirinya berbuat maksiat. Nah, itu sholat tidak terima. Ibu sudah sholat, sudah bergunjing, sudah berhenti, Bu? Belum. Nah, sekali-sekali Ustaz. Nah, sekali-sekali itu membuat sholat apa tidak diterima? Ya kan? Sekali yang baru gunjing tidak terima. Dosa bergunjing itu kata Nabi lebih berat ketimbang dosa berzina. Bertanya sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kalau kamu terlanjur berzina, kata Nabi, kamu bisa langsung minta ampun pada Allah. Kamu tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tapi kalau kamu menggunjingkan orang, kamu mesti minta maaf dulu kepada orang yang kamu gunjingkan. Tidak bisa langsung minta ampun kepada Allah. Kan bahaya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kiranya itulah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pedoman bagi kita sehingga kita terus mengevaluasi sholat yang telah kita kerjakan. Andai kata kita termasuk dari 10 golongan tadi, ayo segera kita bertobat kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang membuat sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Apa artinya nanti kita sudah capek sholat, bahkan sudah hitam kening kita karena sholat, tapi sholat kita tidak terima. Alangkah sedihnya kita, alangkah meruginya kita nanti di hari kiamat. Nah, oleh karena sebelum masa itu datang, ayo kita periksa sholat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.